keadilan, kini fajar kau datangkan. Enyahkanlah kegelapan, tampilkanlah kehidupan. Semoga pertobatan kami di masa prapaskah ini menurunkan rahmat ampun atas dosa yang bertimbun. Bila tiba hari Paskah, perkenankan para hamba bersorak kegembiraan, merayakan kebangkitan. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Para ibu dan bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini dan Mazmur atau Madah yang tadi barusan kita dengarkan di awal adalah Madah yang setiap kali dilantunkan pada saat ibadat harian, ibadat pagi secara khusus. Sungguh lirik dan juga Madah yang diungkapkan menggambarkan kerinduan kita, persiapan kita akan masa prapaskah ini, dan menghantar kita pada akhirnya sampai pada hari Paskah yang ceria. Hari ini Mazmur 105 ayat 3 sampai 4 berbunyi demikian. Bergembiralah orang yang mencari Tuhan, rindukanlah Tuhan dan kamu akan dikuatkan. Pandanglah selalu wajah Tuhan, pandanglah selalu wajahnya. Sungguh ungkapan ini kita mau bergembira dan mau mencari Tuhan, surya keadilan. Dan inilah gambaran dan ungkapan Madah yang kita renungkan di awal yang kita nyanyikan Madah ini. Di dalam bacaan hari ini kita sungguh diberi gambaran oleh Allah sendiri bahwa sikap rendah hati Musa mampu meredam murka Allah atas umat pilihannya. Keberanian Musa untuk berdialog dengan Allah menunjukkan bahwa belas kasihan Allah mengatasi segala amarah murkanya. Dan Allah ingat akan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Israel. Ini gambaran dari kitab Keluaran bab 32 ayat 7 sampai 14. Allah berfirman kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya. Namun akhirnya Allah sendiri kembali menarik murkahnya, dan pada akhirnya Ia membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kau janjikan ini akan kuberikan kepada keturunan supaya miliknya untuk selama-lamanya. Di ayat 14, menyesallah Tuhan atas malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Allah mengasihi dan mencintai kita. Dan gambaran ini nyata di dalam Injil Yohanes. Hari ini kita boleh mendengarkan Injil Yohanes dari bab 5 ayat 31 sampai 47. Bacaan ini masih ada kaitan dengan 2 hari berturut-turut bacaan yang kita dengarkan, hari Selasa, Rabu, dan hari ini dari Injil Yohanes bab 5. Nah, Yesus memberi kesaksian sungguh bahwa aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidaklah benar.
Tetapi kalau kesaksian itu ada orang lain yang memberi kesaksian tentang aku, berarti itu benar. Nah, gambaran ini mau menunjukkan kepada kita bahwa tadi pertentangan dengan Yesus ini semakin kuat. Namun Yesus tetap teguh, dan Yesus meyakinkan kepada kita sekalian saat ini bahwa Ia adalah anak Allah. Ia dan Bapa adalah satu. Dan gambaran ini menjadikan iman kita semakin mantap harapannya. Namun dalam kenyataan hidup kita, mari kita lihat ya, bahwa kalau orang sudah tidak senang dengan kita atau dengan seseorang, mau ngomong apa aja itu pasti sudah tidak didengerin. Ya, mau ngomong sebagus apapun, sebaik apapun, kalau sudah dicap buruk, ya rasa-rasanya mau buat apapun pasti tetap buruk. Itu adalah gambaran manusia. Tetapi Allah mengajak kita sekalian untuk sadar bahwa Yesus sendiri pun ditolak ya. Tetapi lalu kita pada akhirnya menolak sesama. Dan kita diharapkan supaya sungguh-sungguh tadi melakukan tindakan-tindakan yang seperti dikasih oleh Allah sendiri. Cara kita melihat dan bertindak. Dan gambaran yang diberikan di sini oleh Yesus sendiri ya, bahwa Yohanes sendiri diberi oleh Allah sendiri yang mengutus, tetapi pada akhirnya orang juga tidak mengindahkannya. Nah, gambaran ini mau memberi kepada kita bahwa terkadang sudah diberi kesaksian semacam ini, sejelas ini pun kalau kita tidak percaya keterlaluan. Tapi ini gambaran orang kalau sudah punya rasa benci, iri hati di dalam diri, maka mau alasan apapun, sekali lagi orang tidak lagi melihat kebaikanmu, kebaikan diriku, kebaikan sesama. Bukan untuk supaya dipuji, tetapi inilah gambaran pola pikir seseorang. Kadang kebaikan atau kelebihan seseorang ditutupi karena kita sudah punya cap buruk terhadap pribadi itu. Itulah yang dialami oleh Yesus. Yesus memberi kesaksian sebagus apapun atau sedetil-detailnya pun tidak dipercayai. Karena tadi orang sudah punya kecemburuan, orang sudah punya benci, dan orang juga punya amarah yang besar terhadap Yesus dan mau membunuhnya. Dan itulah gambaran kita sebagai murid Tuhan. Dan bahkan tadi itu pengalaman kita setiap hari kadang seperti itu. Ya, saya berbicara seperti ini pun kadang dalam hidup saya pun sebagai manusia mengalami hal yang sama. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan untuk tadi, sekesal, semarah, sejengkel apapun kita, kalau kita tidak menghakimi orang lain, ya pada akhirnya kita sendiri pun tidak dihakimi. Dan cara kita memandang sesama adalah cara seperti Tuhan memandangku atau memandang sesama. Sehingga pada akhirnya hari ini kita boleh menjadi pelaksana firman. Hal yang boleh paling kecil yang kita lakukan adalah tadi memberikan sapaan, menyapa orang yang sungguh-sungguh membutuhkan sapaan, dan pada akhirnya kita pun memberikan. Di dunia ini masih banyak hal yang gratis, ya, senyuman atau apapun yang kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, itu rasa-rasanya hati akan damai. Mari kita belajar dari hal-hal yang kecil dan sederhana ini, dan kita mau memberi kesaksian dalam diri kita, dalam komunitas, dalam keluarga, bahwa Tuhan memberi kesaksian supaya kita pun mampu bersaksi. Dan pada akhirnya kita pun dituntun oleh Allah sendiri untuk merasakan kasih-Nya yang sungguh luar biasa. Kristus, surya keadilan, Ia terbit untuk menerangi setiap kita. Dan cara kita pun dituntun agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan hari demi hari. Mari kita berdoa. Allah sumber kedamaian,
Kami bersyukur atas firman-Mu yang menuntun kami untuk senantiasa melihat sesama kami sebagaimana Engkau melihat dan mengasihi. Semoga kami pun hari demi hari semakin menyadari. Anugerahkanlah berkat-Mu bagi kami sekalian untuk melanjutkan perjalanan hidup kami dalam masa prapaskah ini. Persiapan kami untuk boleh semakin mantap, semakin penuh sukacita menyambut kebangkitan Putra. Dan anugerahkanlah berkat untuk sesama saudaraku yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, juga hari ulang tahun perkawinan, dan semua mereka yang sungguh mengharapkan belas kasih-Mu. Anugerahkanlah Roh Kudus-Mu untuk mereka yang sakit. Semoga mereka mampu Kau pulihkan dengan kuasa-Mu. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.